Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Ghazali selaku pembina OSIS SMP As-Sayyidah Lubuk Puntang, adik-adik pramuka peserta Kember SMP Sayyidah Lubuk Puntang yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat walafiat. Semua itu adalah berkat karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Tidak ada alasan bagi kita, bagi semua makhluk Allah yang hidup di dunia untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasannya. Semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak dengar kalian membaca setelah sholat zikir dua kalimat atau dua kata Asmaul Husna, ya Fatah, ya Razak. Ya Fatah itu artinya yang maha pembuka. Maha pembuka segala sesuatu yang terkunci, maha pembuka segala sesuatu yang tersembunyi, maha pembuka segala sesuatu yang belum diketahui oleh kita. Ya Razak artinya yang maha pemberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan rezekinya kepada semua makhluknya. Jangankan kita manusia, makhluk Allah yang lain yang namanya cacing di dalam tanah aja Allah memberikan rezekinya. Kalian tahu nggak siapa yang memberi makan cacing di dalam tanah? Ada nggak di antara kalian yang memberi makan cacing di dalam tanah? Burung-burung pagi sekarang berterbangan berkicau. Siapa yang memberi makan kepada burung-burung itu, memberikan rezeki kepada burung-burung itu? Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak yakin yang namanya manusia selagi masih ada napasnya, masih bisa bernapas, Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu. Dan Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, semua makhluknya, baik yang taat kepada Allah ataupun yang tidak taat kepada Allah. Baik yang taat kepada Allah atau yang kadang-kadang taat kepada Allah. Kalau kadang-kadang taat kepada Allah berarti orang itu dog slung alias rada-rada. Iya, namanya orang kalau semuanya kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang waras, kadang-kadang beli waras, kadang-kadang jejeg, kadang-kadang beli jejeg. Kalau beli jejeg itu apa? Berarti nggak jejeg pikiran. Semuanya dikasih. Apalagi kalian yang berpikir normal, ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berpikir normal, yang lalu lalang di jalanan saja, itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bekerja, mereka tidak berusaha, tapi Allah memberikan rezeki kepada mereka sehingga mereka masih bisa hidup. Jadi yang namanya rezeki itu Allah selalu memberikan kepada kita semua. Oleh karena kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rezeki itu apa? Apa sih Pak yang namanya rezeki itu?
Yang namanya rezeki coba apa? Bapak mengartikan yang namanya rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan untuk hidup makhluknya. Jadi karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan untuk hidup manusia, hidup makhluk yang lain. Untuk keperluan hidupnya. Itu rezeki. Dan penuh dengan keberkahan. Jadi kalian jangan selalu berpikir bahwa yang namanya rezeki itu adalah duit, dan duit. Nonik bukan duit lagi. Nonik, mana nonik? Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu banyak kok. Ya. Dan itu berkah, baik dan bagus. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada makhluknya. Allah tidak pernah berkhianat, Allah tidak pernah mendolimi makhluknya. Jadi semua dikasih rezeki. Dan yang namanya rezeki bukan hanya duit, bukan hanya uang, bukan hanya harta benda yang lainnya. Rezeki dari Allah banyak berupa keberkahan-keberkahan. Sekarang Allah memberikan rezeki kepada kalian, kesehatan. Pernahkah kita bersyukur ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita? Pernahkah kita mengucapkan alhamdulillah ketika bangun pagi? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat sehat kepadaku. Hari ini kita bisa bangun dengan keadaan sehat dan berpikir normal. Pernahkah kita mengucapkan seperti itu ketika bangun tidur? Ketika kita bangun dari tidur, kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nur. Tadi pagi kalian bangun tidur, ucapkan alhamdulillah enggak? Kalau tidak berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau semuanya Allah menentukan kepada kalian mengadakan camper di bumi Pancasila ini, kemudian tidur kalian lelap selama-lamanya. Gimana coba? Maka ketika kalian bangun ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi hidup kembali setelah saya mati. Jadi tidur itu merupakan kembang atau belajar kita mati. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Dan kata Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa dihitung berapa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Allah memberikan nikmat kita bisa melihat. Pernahkah kita merasakan kenikmatan kita bisa melihat? Merasa enggak kita diberi nikmat oleh Allah dengan bisa melihat? Kebanyakan manusia lupa dengan nikmat Allah ketika dalam keadaan sehat dan bisa melihat. Baru orang sadar dengan nikmat Allah ketika Allah memberikan nikmat bisa melihat ketika matanya kena lilit. Iya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kelilipan. Itu. Kalian diberi oleh Allah nikmat bisa berbicara, makan dengan enak, yang pedas, yang asin, apa saja yang manis bisa masuk. Gigi, banyak orang yang mengatakan dan menyebut-nyebut nama Allah, tidak berhenti-henti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kan? Tapi ketika semuanya tidak sakit gigi, ingat nggak sama Allah? Nggak ada rasa bersyukurnya kepada Allah. Jadi kebanyakan manusia itu lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Makanya benar kata Allah, dan Allah menjanjikan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umat manusia. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jikalau kamu semua bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu, la azidannakum, pasti. Itu lamnya lam apa Pak Ustaz? Lam taukid. Lam taukid, untuk menguatkan dan untuk meyakinkan. Bukan lam nahiyah. Bukan la nahiyah.
Tapi lam taukid untuk meyakinkan. Makanya di situ diartikan apa? Pasti. Apa? La azidannakum, pasti Allah akan menambahkan kembali. Jadi kalau kamu bisa bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepadamu, alhamdulillah ya Allah, saya diberi nikmat kesehatan. Maka Allah di dalam Al-Quran ayat tadi menyebutkan la azidannakum, pasti akan ditambahkan lagi nikmatnya. Kalau kalian bersyukur atas pemberian orang tua, pemberian orang lain, ada teman semuanya ngasih makanan, kemudian kamu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Gimana orang yang memberi itu? Senang nggak? Dan ketika punya sesuatu kemudian ada lebihnya, ada ininya, dikasih lagi nggak? Dikasih lagi nggak? Kalau kamu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, kesuwun, diberi sesuatu oleh seseorang, kemudian orang itu kemudian punya lagi, gitu ya, kamu dikasih nggak? Pasti akan dikasih lagi. Tapi sebaliknya, la in syakartum, apabila atau jikalau kalian tidak bisa bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku, maksudnya Allah sangat pedih. Jikalau kalian tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah tidak akan memberikan lagi kenikmatan, artinya mengurangi kenikmatannya. Sama ketika kalian diberi oleh seseorang kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka orang itu pasti merasa senang, kemudian ketika dia punya sesuatu lagi dia akan memberikan. Tapi kalau kalian dikasih oleh orang sesuatu, makanan atau minuman atau sesuatu apa saja, kemudian kalian tidak mengucapkan matur suwun, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan terima kasih, malah kalian ngomel, segini buat apa? Segini buat apa? Ini buat apa? Saya juga punya. Kira-kira orang yang memberi itu nanti akan ngasih nggak lagi kepada kalian? Nggak bakalan ngasih. Kenapa? Karena kalian tidak bersyukur, tidak mengucapkan terima kasih. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bisa mensyukuri semua nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Tapi kalau kalian tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepadamu, kepada kalian, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih, kata Allah. Artinya nikmatnya bakal dikurangi lah. Sekarang mari kita hitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ya, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa angob, gitu ya. Baik. Itu nikmat. Ya, nikmatnya ngantuk, gitu ya. Nikmat bisa mendengar, nikmat bisa ngomong, nikmat bisa mencium bau yang wangi, yang tidak wangi. Nikmat bisa merasakan manis, pahit, asin, pedas. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil, Allah tidak salah memberikan nikmat kepada manusia. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan mata bisa melihat. Ya. Tadi malam kalian ya jalan ke sana kemari dengan mata ditutup. Ini suatu pelajaran. Bagaimana kalau mata kalian tidak bisa melihat? Bagaimana kalian bisa berjalan? Tadi malam Bapak melihat kalian berjalan dengan mata ditutup, ada yang jatuh, ada yang takutan, ada yang minta tuntun. Itu nikmat kan, ketika kalian dibuka matanya, kalian bisa melihat tanpa harus dituntun dan tidak jatuh. Nikmat. Allah memberikan nikmat, membuat hidung, ya, dengan penciumannya. Ah, ini baunya wangi, ah ini baunya enggak wangi. Dan Allah menciptakan hidung juga. Kata Bapak, Masya Allah, Allah itu maha sempurna ketika menciptakan makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan hidung. Itu benar-benar maha sempurna hidung kalian. Hidung kita semua maha sempurna.
Makanya jangan sekali-kali menghina kalian hidung orang lain. Oh, hidungmu pesek. Jangan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pesek tapi sempurna hidung itu. Coba kalian bayangkan. Sekarang musim hujan. Kalau Allah menciptakan hidung ngaduknya ke atas, ketika turun hujan seperti apa? Nah, hidungnya Mariono itu. Ya kan? Itu nikmat dari Allah. Mariono ngaduk bayi. Jadi intinya Bapak mengharapkan kepada anak-anakku semua, setiap hari kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan melakukan apa kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, bersyukur dengan ucapkan minimal kita membaca alhamdulillah. Setelah makan alhamdulillah, setelah buang air alhamdulillah, setelah selesai belajar alhamdulillah, setelah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada engkau ya Muhammad yang begitu banyak. Kemudian ayat berikutnya, Fasholli li rabbika. Maka kerjakan sholat karena Tuhanmu. Oleh karena itu bahwa bentuk pengamalan kita bersyukur kepada Allah setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka kita harus mengerjakan sholat. Fasholli, maka kerjakan sholat. Setelah Allah memberikan nikmat yang banyak, kemudian Allah memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad, kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, apa? Fasholli li rabbika, kerjakan sholat karena Tuhanmu. Sekarang pagi ini kalian salat subuh. Nanti besok Kawanan. salat subuh enggak? Harus sebagai bentuk bersyukur kepada. Maka kalau kalimat itu dibalik, ya, kalau semuanya Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kemudian dilaksanakan oleh kita dengan bersyukurnya dengan melaksanakan salat, maka orang yang tidak melaksanakan salat, terutama salat yang 5 waktu, termasuk orang yang tidak bersyukur kepada. Makanya orang yang tidak salat itu, masya Allah, hidupnya bingung. Coba kalian bingung hidupnya orang yang tidak melaksanakan salat itu. Ketika maghrib, ya, masya Allah, apa yang mau dikerjakan kalau nggak sholat itu. Kemudian tidak ada ketenangan dalam hidupnya, tidak ada kesenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW, maka untuk membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita kerjakan apa? Salat yang 5 waktu. Terutamanya yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika." Kemudian dilanjutkan wanhar, dan berkorban. Dan berkorban di sini bisa berkorban dengan memotong hewan ketika hari raya Idul Adha. Atau berkorban dengan harta yang kita miliki. Berkorban dengan tenaga yang kita miliki. Berkorban. Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban melawan kemalasan. Ya. Itu juga sama, berkorban melawan kemalasan itu. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah. Sekali lagi pesan Bapak, setiap hari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu banyak
dan sering, bahkan sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur atau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah akan ditambahkan lagi nikmatnya. Jadi kalau kalian pengen ditambah nikmatnya oleh Allah lagi, maka rajin-rajinlah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Al-Ustaz Ghazali selaku pembina OSIS SMP Syeda Duku Pundang yang hadir membimbing kalian dalam acara camping bersama sekaligus pelantikan pengurus OSIS yang baru periode atau masa bakti tahun 2021-2022. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan tugas-tugas kalian atau dalam menghadapi segala urusan atau permasalahan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ketabahan dan kekuatan kepada kalian dan memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.